Minus hukum loh. Ya. Jadi kayak takon-takon. Siapa ngaji? Ya boy, malah headset. Salam kenal. Gilang. Menjadi manusia. Cek. Sound on. Isan gak usah ngulah, ntar ini loh. Diviralin lagi mau nggak? Mana? Malu tapi. Isan gak usah ngulah, nanti diviralin lagi mau nggak? Enggak. Dia mau ditunjuk. Semuanya. Bosan. Sehat kau Bayu. Kok ada yang ada tanduknya sih? Backgroundnya ada tanduknya. Yuk perkenalan dulu yuk sebelum mulai. Kan nama saya Nur Ihsan Mulyadi, saya politisi. Gak nyuruh kamu Ihsan. Bayu, jangan senyum. Pada ingin tuh anak. Siapa itu tadi? Siapa itu? Luksan. Mana Luksan tadi? Lukson Wicaksono, Tenggo Wicaksono. Indra. Tes. Suara saya masuk atau enggak, teman-teman? Masuk, Pak. Alhamdulillah masuk, Pak. Masuk, Pak. Supaya pengenalan prodi ini berjalan lancar, silakan di-mute dulu.
Baik, Pak. Kameranya boleh dinyalakan ya. Tapi mic-nya silakan di-mute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat ya semuanya ya. Jelas, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nanti ada 3 sesi untuk untuk siang ini. Yang pertama dengan saya nanti terkait dengan pengenalan prodi. Kemudian sesi kedua nanti ada sesi dari alumni. Sesi yang ketiga nanti pengenalan tentang HIMSI. Supaya berjalan efektif karena waktunya sudah singkat, langsung saja akan saya share screen. Oke. Untuk visi misi prodi SI teman-teman sudah tahu semua ya? Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah berarti nanti saya nggak usah menyampaikan karena kemarin juga saya sampaikan kurikulum ya. Ini yang saya sampaikan sekilas saja. Untuk prodi SI ini kemarin sudah akreditasi dan hasilnya adalah B sesuai yang ada di layar tersebut. Kemudian SI ini, jadi sistem informasi itu biasanya disingkat dengan SI ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mendengar SI nggak usah bingung. Jadi SI ini berdirinya tahun 2015, tepatnya di tanggal 21 Desember. Dan SK-nya itu di tahun 2016 sesuai yang ada di layar. Jadi nomor SK-nya 155 KTT I 2016. Kemudian untuk alamat websitenya itu di si.almaata.ac.id, kemudian emailnya si@almaata.ac.id. Tentu saja teman-teman kemarin juga sudah nggak asing dengan email ini ya, karena ketika pendaftaran semuanya wajib mengirim berkasnya ke email ini. Kemudian visi misi, karena tadi juga sudah saya tanyakan, teman-teman sudah tahu semua, nggak usah saya bacakan visi misinya. Nah, ini untuk struktur organisasi yang ada di Prodi SI. Jadi ada ketua prodi, kemudian sekretaris prodi, kemudian koordinator penelitian dan pengabdian masyarakat, atau biasa disingkat dengan KOR P2M, kemudian KOR pembelajaran dan akademik, kemudian KOR kemahasiswaan dan admisi. Nah, di atas itu ada gugus jaminan mutu. Jadi nanti segala sesuatu yang ada di prodi itu akan ada di bawahnya Kaprodi. Yang mana Kaprodi ini adalah saya sendiri. Siapa saya? Ada yang tahu? Ya, udah tertulis, Pak. Bapak Tri Pak Rahmadi Ketua. Muhammad. Ya, tertulis. Ya, Kemarin saya. ya, kemarin waktu wawancara juga ketemu saya ya sebagian. Jadi sekarang ketemu lagi dan kedepannya juga bakal ketemu lagi. Kemudian untuk sekpronya tadi ini ya, Kaprodi itu kepanjangannya ketua prodi. Kalau sekpro itu kepanjangannya sekretaris prodi. Nah itu Ibu April Laila Akbar Harahap. Kalau untuk yang P2M juga sama. Kemudian untuk yang pembelajaran akademik itu dengan Pak Dadang. Kemudian kemahasiswaan itu Pak Januar. Jadi nanti teman-teman yang terkait dengan lomba-lomba atau bidang-bidang kemahasiswaan nanti akan selalu berhubungan dengan Pak Januar. Oke, lanjut. Kemudian ini untuk profil lulusan. Tentu saja teman-teman kemarin juga sudah membaca ya, karena sudah saya beri file kurikulum, pasti ini juga sudah dibaca. Nanti teman-teman ketika sudah di semester 5, nanti ada penjurusan. Nah, nanti teman-teman bisa memilih mau fokus kemana. Apakah ke digital planner, atau ke integrator sistem, ataupun ke enterprise planner. Nanti untuk selengkapnya, yang buku kurikulum yang kemarin saya kirimkan, silahkan dipelajari lagi. Nah, kemudian ada MBKM. Ada yang sudah paham tentang MBKM? Halo? Mbak.
Belum, Pak. Belum ya? Mbak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sekarang mahasiswa. Ya, jadi MBKM itu adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang baru baru resmi dan disahkan oleh Pak Mas Menteri. Jadi Mas Menteri itu yang kemarin pendirinya Gojek, itu ya. Nah, membuat gebrakan namanya MBKM. Nah, MBKM itu ada 5 kegiatan. Yang pertama ada penelitian, kemudian ada studi independen atau proyek independen, kemudian KKN atau membangun desa, kemudian proyek kemanusiaan, asistensi mengajar, kegiatan wirausaha, magang atau praktek kerja, dan pertukaran mahasiswa. Tapi untuk MBKM ini, nanti teman-teman karena baru di semester 1 belum bisa ikut. Jadi ini untuk bisa ikutnya minimal ada di semester 3. Nah, untuk yang kemarin pernah saya share juga terkait dengan studi independen ini, alhamdulillahnya dari SI juga ada 4 yang lolos dari kampus Merdeka. Kemudian untuk PHP 2D ini mengajukan tapi belum lolos, asistensi mengajar nggak mengajukan, kemudian yang magang. Nah, untuk kakak kelas kalian yang ada di semester 7, itu saat ini sudah pada magang semua. Jadi magangnya nanti juga ada 3 kategori yang disediakan oleh kampus Merdeka, yang disediakan oleh BUMN atau FHCI, dan reguler. Kalau reguler itu nanti magangnya mencari sendiri atau disediakan oleh prodi. Kemudian ada pertukaran mahasiswa, yang mana untuk KMMI ini kemarin banyak yang lolos dari SI, ada 13. Nah, nanti misalkan teman-teman ini sekarang kuliah di Alma Ata, kemudian ingin merasakan kuliah yang ada di mana UGM atau UI atau yang lainnya, nanti bisa mencobanya ini KMMI. Karena untuk lolos di sini juga tidak mudah, akan ada seleksinya. Jadi bisa disiapkan dari sekarang atau nanti ketika sudah kuliah, silakan untuk prestasinya atau kuliahnya dengan sungguh-sungguh supaya IPK-nya bagus. Kemudian nanti misalkan ingin ikut program MBKM ini, teman-teman juga tidak akan terlalu sulit. Itu untuk MBKM. Nah, kemudian ketika nanti teman-teman kuliah, itu akan menemui beberapa istilah. Ada matkul, ada SKS, KRS, KHS, BPA, transkrip, KTM, IP, IPK, IPS, dan sebagainya. Nanti silahkan kalau saya akan menjelaskan, kiranya nanti waktunya kurang nanti untuk yang himsi sama alumni. Nanti ketika sudah masuk kuliah, nanti bisa tanya ke kelas kalian, supaya teman-teman juga mengenal kakak kelas kalian. Oke, sebelum saya serahkan untuk pengenalan himsi dan alumni, saya buka 2 pertanyaan dulu. Siapa yang mau bertanya, silahkan presiden. Saya Pak izin bertanya. Siapa ini? Jelita Sukawati. Oke, silahkan Mbak Jelita. Tadi di MBKM ya kalau nggak salah, untuk pertukaran pelajar itu jadi hanya 2 atau 3 SKS saja ya Pak? Untuk pertukaran pelajar itu nanti hanya bisa mengambil 1 mata kuliah. Nah, untuk mata kuliahnya itu bebas. Apakah mata kuliah itu nanti bebannya 2 SKS atau 3 SKS. Nah, ini karena ada yang bertanya tentang SKS, nah ini terpaksa saya jelaskan. Berarti SKS itu adalah satuan apa ya SKS ya? Saya jadi lupa juga. Bentar, saya googling dulu ya. SKS adalah satuan kredit semester, Pak. Oke, bagus. SKS adalah satuan kredit semester. Jadi setiap mata kuliah nanti memiliki SKS. Besaran SKS ini tergantung dengan beban dari mata kuliah. Kalau beban mata kuliahnya itu dirasa berat, maka nanti SKS-nya juga semakin besar. Seperti itu. Oke, silakan 1 kali lagi pertanyaan. Saya, Pak. Siapa ini tadi? Mbak Puja ya? Oh ya, Puja Ayuningsih. Ya, silakan.
Gini Pak, saya ingin bertanya kan untuk pertukaran pelajar ini perlu persiapan yang panjang dan perlu persiapan yang matang. Terus persiapan apa aja yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang, Pak? Terima kasih. Supaya nanti teman-teman ini peluang lolos MBKM-nya lancar, berpeluang besar, persiapan yang harus dimulai dari sekarang adalah ketika kuliah itu aktif, kemudian belajarnya juga tekun, supaya nanti IPK-nya bagus. Karena untuk MBKM ini salah satu syaratnya adalah IPK-nya harus di atas dengan kriteria, biasanya 3,25. Jadi sebisa mungkin teman-teman mengusahakan IPK-nya itu di atas 3,25. Seperti itu, Mbak Uja. Ya, di sini mohon izin tanya, Pak. Oke, karena tapi ini kan 2 sesi. Nanti pertanyaan, kalau ada pertanyaan lagi, kita sambung lagi. Untuk saat ini, kita serahkan untuk alumni dulu. Lalu Mas Doni? Ya, Pak. Oke. Ini Mas Doni adalah alumni dari SI. Nah, ini Mas Doni ini akan saya berikan waktu untuk menjelaskan tentang pengalaman kemarin ketika kuliah itu seperti apa, dan Mas Doni ini saya tunjuk karena sebagai role model atau teman-teman bisa mengikuti jejaknya Mas Doni. Silakan Mas Doni untuk menyampaikan, saya beri waktunya 20 menit ya Mas Doni ya. Oh iya Pak, siap. Saya share screen dulu Pak. Ya silakan Mas. Apakah udah kelihatan Pak? Oke, sudah. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sharing-sharing pengalaman pembelajaran di Universitas Alma-Ata, khususnya di Prodi Sistem Informasi. Saya angkatan 2017 dan baru lulus bulan kemarin September, dan bertepatan juga dengan hari ulang tahun saya juga, 15 September 2021. Kegiatan yang saat ini saya lakukan yaitu pertama ditunjuk menjadi tim pendiri SMP generasi penerus di daerah saya, Kabupaten Klaten. Kemudian ditunjuk juga untuk menjadi IT Development and Marketing untuk memasarkan desa wisata di daerah saya, Kabupaten Klaten, namanya Desa Wisata Angkringan Ngerangan. Saya juga sambil apply job di berbagai perusahaan. Biasanya terus malamnya saya upgrade skill ataupun untuk menambah portofolio. Nantinya pagi itu saya merintis bisnis online sampai jam 2 sampai jam 3. Dan besok Sabtu saya juga melakukan tes di PT Telkom. Doain saja semoga saya bisa diterima di perusahaan BUMN juga. Amin. Amin ya Allah. Kemudian pengalaman apa yang bisa saya dapatkan? Yang pertama adalah support yang penuh dari dosen maupun kampus terkait proyek ataupun lomba, riset, pelatihan, ataupun fasilitas-fasilitas kampus yang sudah memadai seperti perpustakaan. Karena saya senang baca buku. Kemudian networking. Ini saya banyak bertemu dengan orang-orang di seluruh Indonesia, berbagai belahan, di berbagai suku, ras, budaya, untuk saling bertukar pikiran. Kemudian saya juga berkesempatan untuk magang di salah satu BUMN di Pegadian, dan alhamdulillahnya ikut partisipasi juga HUT BUMN di Semarang juga di bulan April. Langsung bertemu Bu Menteri BUMN, Bu Sri Mulyani. Kemudian pembelajaran di Alma-Ata juga diajarkan oleh dosen-dosen ataupun praktisi yang berpengalaman di bidangnya. Setelah itu pengembangan apa saja yang mungkin saya
dapatkan, yaitu melalui beberapa referensi, YouTube sama Instagram itu paling saya dapatkan sumbernya terkait lomba atau motivasi, ide bisnis, ataupun yang lain-lainnya. Kemudian saya berinvestasi kepada buku, karena magang juga alhamdulillahnya dapat uang saku, saya belikan, investasikan ke dalam buku jutaan. Kemudian terkait dosen juga sering memberikan proyek ataupun sharing-sharing lomba dan pelatihan-pelatihan. Saya juga berkesempatan untuk mengikuti kursus online untuk memperkuat skill saya dan untuk bisa menambah portofolio saya. Dan masih banyak lagi pengalaman yang bisa saya dapatkan. Kemudian prestasi apa yang saya dapatkan selama kuliah di Alma Ata? Ada 6, yaitu bisa berkesempatan magang di BUMN. Karena kemarin saya tahapan batch kedua di program mahasiswa magang bersertifikat, karena mahasiswa di seluruh Indonesia mendaftar ratusan, hampir 1.000. Jadinya yang terima seluruh Indonesia hanya 40 orang, dan itu disebar di seluruh Indonesia. Ada yang teman saya di Jakarta, di Medan, di Makassar, dan di daerah-daerah lain. Kemudian alhamdulillah dapat juara 1 startup weekend, dapat juara 1 jadi jurnalis, 25 besar Techstar, 10 besar menjadi di dalam acara 1000 startup. Kemudian saya juga berkesempatan menjadi mahasiswa magang di PT Pegadaian ke Universitas Siliwangi dalam acara PMMB, program mahasiswa magang bersertifikat, bertemu dengan orang-orang besar seperti Direktur Bank Mandiri, Bank BRI, dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana tips and trick bisa lulus tepat waktu dan bisa mendapatkan pengalaman yang banyak dan memaksimalkan kuliah di Universitas Alma Ata. Yang pertama adalah harus bisa menentukan tujuan. Karena tidak hanya gelar dan ijazah saja, namun juga harus ditambah dengan pengalaman agar mendukung saat nantinya kalian bekerja. Kemudian sering-seringlah konsultasi kepada dosen dan DPA. Kemudian harus bisa memiliki manajemen waktu, karena saya dulunya jarang nongkrong, jadinya hampir 1 minggu full untuk pengembangan diri, kuliah, ataupun ikutikan lomba dan pelatihan. Saya juga menginvestasikan uang saya, hasil uang saku dari magang untuk beli buku, kemudian jadilah orang, menjadi seorang pembelajar, mengenal hal baru, ingin mengikuti tren, ingin mencari pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak didapatkan di bangku sekolah. Kemudian tipsnya yang kedua ataupun yang terakhir, selalu berdoa. Seumpama kalian ingin mengikuti ujian ataupun kegiatan lomba ataupun pelatihan, selalu berdoa dan minta doa restu kepada kedua orang tua agar nantinya bisa berhasil, sukses, dan bisa tercapai dengan apa yang kalian inginkan. Ini melanjutkan dari peluang pengembangan karir yang tadi sudah disampaikan, yaitu ini berdasarkan pengalaman saya. Yang kiri itu yang sudah disampaikan Pak tadi, menjadi seorang outputnya dari sistem informasi, menjadi seorang project manager, keamanan informasi, menjadi seorang analis, menjadi seorang programmer atau pembuatan sistem, dan yang kanan itu menjadi berdasarkan yang saat ini saya lakukan, yaitu menjadi seorang manajemen train. Banyak posisi yang dulu saat saya di PT Pegadaian ada orang yang melamar dari posisi manajemen train, jadinya di PT Pegadaian itu ada tingkatan jabatan. Jadinya walaupun fresh graduate, minimal grade 4, jabatan paling bawah, kasir ataupun penaksir. Dan teman saya yang dulu di Pegadaian langsung grade 7. Itu masuk di manajemen train, nantinya manajemen train untuk fast track ataupun
gimana caranya agar bisa cepat dalam memimpin perusahaan. Kemudian bisa ODP, Office Development People, bisa menjadi seorang Management Development People, ataupun menjadi salah satu data administrator. Ini adalah referensi bagi kalian kalau yang non-teknologi ataupun yang teknologi. Seumpama kalian ingin bekerja di Indofood ataupun di Unilever, bisa masuk di manajemen, posisi-posisi manajemen. Karena tadi saya juga lihat posisi Unilever itu jarang di teknologi, lebih ke human capital ataupun di pengelolaan manajemennya. Kemudian ini salah satu referensi yang sudah saya masukkan jadi satu. Ya, kadang bingung saking banyak pengalaman dan hal-hal yang sudah dilakukan, dan alhamdulillah bisa dapat maksimal, walaupun ya kadang agak ingin mengikuti lagi namun belum bisa, ya udah lain waktu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih bergabung Mas Doni. Silakan dua pertanyaan. Silakan teman-teman. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman untuk Mas Doni? Dua pertanyaan. Ya, di sini izin tanya, Pak. Ya, silakan. Biasanya kalau seandainya kita ikut Saya, magang, Pak. Oke, sebentar. Mas Solihin dulu, terus nanti selanjutnya. Silakan. biasanya kita itu kalau ikut magang ada persyaratan tertentu atau gimana statement atau caranya, metodenya itu kalau ikut magang itu kita itu bagaimana, persyaratannya itu apa aja gitu. Persyaratannya kemarin dari berdasarkan pengalaman, menyiapkan CV, kayak pengalaman riwayat hidup, kemudian transkrip nilai, kemudian ada SKCK. Dulu belum ada SKCK karena terdesaknya waktu, jadinya dibuatkan surat dari pihak fakultas, itu menjadi salah satu syarat, salah satunya. Kemudian nanti juga ada asesmen, dan kalau ingin mendapatkan sertifikat setelah magang juga ada ujian juga untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Seperti itu syaratnya, dan metodenya juga filtering, jadinya kita daftar di kampus juga nanti ada filter, disaring mana saja yang mungkin berhak dan langsung dikirimkan berkasnya ke kantor pusat BUMN di Jakarta. Dulu rule-nya seperti itu. Oke, silakan satu lagi. Ya. Silakan satu lagi. Itu suka duka anak SI apa aja? Oke, silakan Mas Doni di bawah. Kalau sukanya banyak, sering banyak pengalaman sih. Sukanya bisa tahu banyak hal dari lomba ataupun dari magang, bertemu orang-orang besar gitu. Saya sangat senang sekali. Dan dukanya mungkin pas akhir-akhir kuliah, karena saya sempat cuti, jadinya saya semester 4 itu magang, jadinya saya sudah lepas di kampus untuk lebih full ke magang. Jadinya saya harus bisa menyelesaikan SKS-nya, dan di semester 8 pun masih 21 SKS, jadinya masih ngejar lembur, target ini harus selesai gitu. Dukanya seperti itu. Paling di akhir. Ya udah menjadi resiko di awal. Oke, mungkin satu lagi yang ingin bertanya. Ini dari pengalaman, ini bukan dari Camabas, silahkan. Ini ada yang ikut nih, bukan Camabas. Halo Mas Gito. Oh iya Pak, Mas Doni, ini saya mau tanya. Perkenalan dulu Mas Gito. Oke. Perkenalkan, nama saya Gito Putra Wicaksono, Sistem Informasi 2018.
Nah, saya ingin bertanya ke Mas Doni nih. Untuk masalah skripsi Mas Doni, itu kan pemilihan dari judul sampai akhirnya itu perjalanannya seperti apa ya, Mas? Kalau boleh saya tahu. Oh ya, dulu dapat referensi dari dosen pembimbing skripsi saya, yaitu Pak Tri juga, untuk lihat judul skripsi dari perguruan tinggi lain. Kemudian saya dapat ide itu dari setelah sholat. Pasti ide-ide itu yang saya ajukan di lomba juga setelah sholat asar kalau dulu. Kemudian itu juga dari permasalahan sekitar yang saya dapatkan. Kemudian setelah itu saya buat judulnya, saya sering konsultasi kepada Pak Tri, gimana Pak lanjutannya ini, akhirnya harus memiliki target agar bisa selesai tepat waktu, karena ya masih di rundung teori juga, adanya kejar-kejaran ini, buat konsultasi, revisi, buat lagi konsultasi, revisi, seperti itu sih. Sering-sering konsultasi gimana, apakah kalian Mas Gito melihat permasalahan di sekitar, jika itu mungkin penasaran, dibuat penelitian dan diangkat menjadi judul skripsi. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Doni. Sudah ya Mas Gito ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan Mas Gito bisa menghubungi Mas Doni. Tadi Mas Doni juga sudah share kontaknya. Siapa? Oke, terima kasih Mas Doni atas pemaparannya. Kalau Mas Doni ada kegiatan yang lain, boleh meninggalkan room-nya. Oke, saatnya kita ke sesi yang berikutnya untuk pengenalan prodi. Di sini apakah Ketua HIMSI sudah hadir atau yang mewakili? Oke, silakan Mas Ketua, Mas Roji, untuk memaparkan tentang HIMSI. Waktunya sama 20 menit. Silakan, Mas Doni bisa ditutup share screen-nya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farul Roji dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Jadi saya di sini alhamdulillah dikasih amanah oleh para dosen dan teman-teman dari Prodi Sistem Informasi untuk mengemban menjadi Ketua HIMSI atau Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Alma-Ata Yogyakarta untuk periode 2020. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu atau yang sudah ngerti apa itu HIMSI atau HIMA lah, paling enggak. Ada yang tahu? Belum tahu. Penanggung jawab prodi. Penanggung jawab prodi. Hampir benar. Himpunan mahasiswa. OSIS-nya prodi. Jadi HIMSI itu adalah apa? Untuk menyambung antara HIMSI ke BEM atau yang lebih atasnya lagi sebagai jembatan. Oh ya. Oke. Ya. Betul. Jadi saya kasih tambahan, HIMSI adalah organisasi mahasiswa yang berada di tingkat prodi Sistem Informasi Universitas Alma-Ata. Jadi HIMSI ini atau HIMA menjadi jembatan organisasi mahasiswa dengan organisasi lain yang ada di kampus, intra maupun ekstra. Terus tujuan didirikannya HIMSI yaitu untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah antar mahasiswa sistem informasi. Jadi di HIMSI itu ada organisasi
yang menjembatani mahasiswa dengan dosen maupun dengan hima yang lain yang ada di Universitas Alma-Ata untuk saling kenal dan saling mengadakan kegiatan ataupun yang lainnya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu. Mungkin itu Kak, untuk cara-cara tips dan tips agar bisa menjadi ketua himsi atau yang pengurus. Jadi ketua itu yang penting satu, niat. Kalau Anda niat sungguh-sungguh dalam berorganisasi, entah organisasi apapun, insya Allah nanti Anda akan menjadi ketua ataupun menjadi anggota dari organisasi tersebut. Mungkin itu. Terus selanjutnya untuk dari himsi, saya menjabat sebagai ketua. Dan di organisasi himsi terdapat 5 departemen, yaitu Departemen Pendidikan dan Keagamaan. Bisa dilihat di share screen. Terus Departemen Pengabdian Masyarakat, Departemen Hubungan Internal, dan Departemen Hubungan Eksternal, serta Departemen Kominfo. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Ada pertanyaan Kak di kolom chat. Oh iya. Dari Zaki Yatul. Apakah ada persyaratan buat masuk himsi nggak Kak? Ada persyaratannya. Satu yaitu tadi niat, sungguh-sungguh dalam berorganisasi. Kalau Anda niatnya cuma hanya ingin ikut tenar, numpang tenar, ya Anda nggak termasuk ke dalam himsi tersebut. Jadi kita di organisasi himsi itu kita berproses bersama. Jadi kalau Anda cuma numpang tenar, numpang itu aja, nanti nggak usah. Izin tanya lagi, Kak. Iya, monggo. Sekali lagi, ya. Boleh dijelaskan tentang struktur serta tujuan pastinya tentang himpunan mahasiswa di situ. Terus kenapa himpunan mahasiswa sistem informasi itu bisa dibentuk? Fungsinya nanti keluar itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Dan metodenya seperti apa begitu? Ya. Jadi teman-teman di sini mungkin udah pernah ikut lah dulu di SMA maupun di madrasah aliyah ikut yang namanya OSIS. Jadi manfaat dari ikut berorganisasi ini sangat banyak sekali. Salah satunya adalah membangun relasi, membangun hubungan antar pertemanan ataupun orang-orang yang dulu kita bayangkan, ini siapa ya kok orangnya kok pintar sekali. Mungkin dari situ kita bisa kenal langsung, dan manfaatnya ikut organisasi himsi itu kita jadi tidak kikuk atau tidak kagok istilahnya bahasa Jawanya dalam itu bermasyarakat ataupun dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Terus saya lanjut untuk kegiatan di himsi itu ada banyak sekali. Salah satunya yaitu ada seminar cyber security, terus ada e-sport. Jadi yang suka game-game online itu nanti bisa ikut e-sport. Terus ada kegiatan lomba kemarin yang baru dilaksanakan, yaitu lomba UI dan UX, user interface dan UX-nya. Ada yang tahu? UI desain website.
Desainer website. Ya, betul. Desainer Jadi, website. banyak kegiatan yang ada di HIMSI dan teman-teman nanti bisa ikut berpartisipasi untuk memeriahkan acara dan menyukseskan acara tersebut. Siap, Kak. Ya, terus ada juga ini prestasi dari teman kita di HIMSI, yaitu dari angkatan 2019, satu kelas dengan saya, yaitu bernama Kak Ardiana Gumelar. Kemarin mengikuti lomba sains atau kompetisi sains Indonesia dan dapat medali perunggu. Jadi nanti teman-teman juga bisa, dan adik-adik atau yang lainnya juga bisa ikut berpartisipasi, mengikuti perlombaan, kompetisi ataupun yang lainnya untuk mengasah kemampuan. Seperti itu. Mungkin ada yang dari sini ada yang ditanyakan lagi, monggo. Mau tanya Kak, perbedaan yang mencolok antara anak yang ikut organisasi HIMSI sama anak yang tidak mengikuti organisasi apa Kak? Ya mungkin dari itu salah satu pergaulan, terus cara bicara, terus cara bermasyarakat itu bisa dibedakan kok. Orang yang sering organisasi, sering ikut kegiatan apapun, pasti kalau dia mendapat permasalahan cepat tanggap dan mempunyai solusi yang tepat. Seperti itu. Kalau yang jarang ikut ataupun sama sekali nggak ikut, mesti dia akan berkepribadian sedikit tertutup ataupun malah yang lebih parahnya introvert. Seperti itu. Jadi, apa? Enggak jadi. Iya. Jadi banyak manfaat dari ikut organisasi itu. Kita nggak bakal rugi, dan juga ikut organisasi itu juga bisa menjadi penunjang nanti setelah lulus. Kan setelah lulus kita kan prodinya sistem informasi. Kalau ikut organisasi nanti juga kita bakal banyak link-link yang mungkin nanti bisa menunjang pekerjaan kita setelah lulus dari prodi sistem informasi. Seperti itu. Nah, itu Kak, pola pikir yang membedakan. Gimana? Lebih ke pola pikir untuk anak yang organisasi atau tidak. Ya, betul. Pola pikir juga sangat perlu. Mungkin yang lain? Monggo silakan kalau ada yang berpikir. Bertanya monggo silakan. Izin bertanya Kak. Itu Kak. Ya. Yang tadi itu Kak. Kan yang tadi saya tanya itu apa namanya? Tentang bagaimana himpunan mahasiswa itu bisa dibentuk agar supaya jadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat lagi mungkin bisa masuk organisasi tersebut gitu. Jadi kita itu ingin tahu sejarahnya bagaimana dibentuknya begitu. Agar supaya jadi gambaran bagi kita bahwasanya organisasi ini mencetak ini dari dulunya perkembangannya ini dan gitu begitu Kak. Ya. Jadi HIMSI itu dibentuk sebagai penunjang antara hubungan dosen dan mahasiswa serta organisasi lain dalam melaksanakan kegiatan ataupun yang lainnya. Jadi organisasi HIMSI itu tidak melulu cuma rapat. Enggak seperti itu. Kita ada melakukan kegiatan entah itu baksos atau kegiatan yang yang sesuai dengan prodi kita lah, melakukan pelatihan atau melakukan seminar atau yang lainnya, dan dari kegiatan tersebut pun pasti ada itu yang namanya manfaat bagi kita ke depannya. Seperti itu. Oke, siap Kak. Terima kasih atas penjelasan. Ya. Mungkin yang lain? Satu lagi, monggo. Mohon maaf Kak. Ya.
Ya, gimana? Kak. Mohon maaf sih melenceng sedikit ini dari pertanyaan. Ya, ya. Gini Kak, saya mau tanya, pernah nggak ngerasa malas atau ngerasa mau jadi ketua kayak gini? Cara yang Kakak lakukan untuk mengatasinya apa aja Kak? Ya kalau orang itu pasti punya rasa malas ya. Entah itu siapapun pasti ada. Tapi rasa malas itu tetap harus dilawan. Kita berorganisasi kan juga dikasih amanah loh. Jadi kita nggak bisa seenaknya sendiri. Mungkin kita bisa pesan ke teman lah, teman organisasi kita. Nanti kalau saya kok malas atau gimana, mohon diingatkan atau mungkin ditegur bagaimana, kan juga bisa seperti itu, atau dengan cara yang lain yang halus lah, enggak cara yang kekerasan ataupun cara-cara yang bisa menyebabkan loro hati lah istilahnya, seperti itu. Mungkin itu. Terus ini ya. Terus ini makna dari lambang HIMSI bisa dilihat di share screen. Untuk lingkaran biru bermakna wadah yang menaungi berbagai bidang keilmuan menjadi sinergi. Terus tulisan himpunan mahasiswa sistem informasi bermakna identitas organisasi. Terus gambar anyaman menggambarkan kerjasama dan gotong royong organisasi. Poligon segi 8 ini merupakan simbol dari teknologi. Terus bola menggambarkan sistem informasi dinamis dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi fleksibel seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Oke, terima kasih Mas Oji, Ketua HIMSI 2020 sampai 21. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada, silakan. Monggo silakan. Ya, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Kakak seorang kakak ketua HIMSI kan? Pertanyaan saya, Kak, bagaimana Kakak mengontrol atau bahkan manajemen siswa yang 100-an bahkan lebih dari 100 itu, bagaimana sih pengalaman Kakak gitu intinya? Mengontrol sebagai ketua. Itu saja, Kak. Ya tentunya kalau dalam mengontrol itu saya ya mustahil lah bisa mengontrol 100 orang sendirian. Jadi apa gunanya struktural itu ya seperti itu. Bisa kita kasihkan ke teman-teman yang lain untuk membantu dalam mengontrol teman-teman yang jumlahnya 100 itu tadi. Jadi ada yang mengawasi, ada yang menanggung jawab, terus ada yang mengasih solusi ketika ada masalah. Dan ada juga yang menjadi penanggung jawab seperti itu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Roji atas waktunya. Jika sudah selesai, boleh meninggalkan room ini, Mas Roji. Jika ada kegiatan yang lain. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita kembali lagi ke pengenalan prodi. Sengaja tadi saya memberikan paparan singkat supaya ada sesi alumni dan sesi HIMSI yang lebih apa ya, waktunya lebih panjang. Oke, karena di sini tadi ada Mas Lukson, saya tertarik dengan Mas Lukson. Mas Lukson ini beneran di prodi SI ya? Halo Mas Lukson, Wicaksono. Iya, Pak. Oh, di SI? Iya. Oke. Oke, saya akan share screen lagi untuk menjelaskan tentang prodi yang tadi belum saya sampaikan. Nah, ini tampilan websitenya SI. Di sini ada yang kemarin sempat error,
belum dibenahi lagi. Seharusnya ada banner di atas. Ini terkait dengan tadi ya, dari tingkat akreditasinya kita sudah B atau B. Kemudian program unggulannya tadi ada MBKM. Kemudian program magang yang mana tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Doni. Kemudian ada kerjasama dalam dan luar negeri. Kemudian ini beberapa prestasi atau karya dari teman-teman kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian. Ini yang tadi ya, Mas Ardiana yang disampaikan oleh Mas Rogi tadi. Kemudian ada yang juara Pimtanas, juara 1, kemudian lomba video, kemudian Mas Doni tadi, pencaksilat, ini PKN. Nah, nanti di sini ada yang belum diupdate untuk karya atau lomba. Kemudian di sini juga ada beberapa berita dari Prodi. Yang tadi sudah disampaikan ada ini ya, ada kerjasama luar negeri. Nah, salah satunya ini, EC Kunsil. Kemudian selain EC Kunsil ada AWS. Nah ini, ada AWS. Jadi nanti EC Kunsil dan AWS itu adalah luar negeri yang mana dia itu merupakan pusat pelatihan dan sertifikasi yang mana di sana sudah standar internasional untuk dunia usaha dan industri. Nah, untuk kurikulum baru di SI ini sudah menyelaraskan ke sana. Jadi nanti harapannya ketika teman-teman ini lulus dari prodi SI ini, harapannya kemampuannya sudah sesuai dengan standar internasional. Seperti itu. Kemudian di sini akan saya tampilkan dosen yang ada di SI. Walaupun tadi sudah, tapi kan belum ada fotonya. Nah, sekarang akan saya tampilkan foto-fotonya. Ini saya sendiri ya. Dan ini Bu April Laila tadi sebagai sekpro. Kemudian ini Pak Ian sebagai kemahasiswaan tadi. Jadi nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan lomba atau yang terkait dengan kemahasiswaan nanti akan berhubungan dengan Pak Yanwar. Teman-teman nanti akan berhubungan dengan Bu Ila manakala membutuhkan yang namanya surat atau perizinan ataupun yang lain. Kemudian di sini ada Bu Asti merupakan gugus jaminan mutu. Bila mana nanti teman-teman itu ada kesulitan, kemudian ada misalkan teman-teman ada yang melanggar etika, nanti akan berurusan dengan Bu Asti. Di sini ada Pak Dadang terkait dengan pembelajaran dan akademik. Jadi nanti segala sesuatu yang berkaitan dengan jadwal, kemudian terkait dengan ini pada intinya adalah untuk pembelajaran nanti akan berhubungan dengan Pak Dadang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih 15 menit kita gunakan untuk diskusi tanya jawab. Silakan. Tadi ada yang tanya ini ya, di chat itu ada yang tanya, apakah kita, ini maksudnya apa ya, Mbak Yakiatul Husni? Mbak Yakiatul Husni bisa di-unmute? Ya, bagaimana Pak? Ya, maksudnya apa itu Mbak Yakiatul Husni yang ditanyakan di chat? Itu Pak, yang ada persyaratan buat masuk HIMSI. Yang atasnya? Itu kan semester 1 kita udah biasa bikin LinkedIn, Pak. Maksudnya gimana? Oh, yang LinkedIn. Kan biasanya kan LinkedIn itu kan dibutuhin di dunia pekerjaan sama nambah relasi gitu sih Pak yang aku baca gitu. Apakah kita perlu membuat LinkedIn di waktu semester 1 atau nanti di semester 3 aja? Oke. Untuk LinkedIn, ini ya alamatnya, linkedin.com. Teman-teman bisa mulai membuat dari sekarang, nggak masalah. Nanti secara berkala silahkan diupdate. Jadi LinkedIn ini adalah sosial media, tapi lebih ke profesional. Jadi misalkan teman-teman ada ikut webinar, kemudian dapat sertifikat, atau ikut sertifikasi, kemudian lulus, itu bisa diupdate di sana. Kalau sosmed yang lain kan biasanya cuma untuk senang-senang. Kalau ini
digunakan untuk menambah relasi yang berkaitan dengan profesi. Ya. Nah, nanti misalkan boleh dibuat mulai dari sekarang, nggak masalah. Nanti juga bisa teman-teman memfollow saya, nanti akan saya follow balik. Nah, ini untuk profil ya, ini untuk profil saya yang ada di LinkedIn. Di sana juga saya ini upload terkait dengan sertifikasi yang saya miliki, misalkan ini sertifikasi terkait dengan Lean Foundation Profesional, kemudian ISO, kemudian Information Security dan sebagainya akan ada di sini semua. Nah, itu terkait dengan sertifikat, misalkan teman-teman punya sertifikat, itu bisa diupload di sini. Jadi ini juga semacam ini ya, kurikulum vitae atau portofolio teman-teman. Nah, ini silahkan. Nanti juga akan ada kuis. Nanti ketika teman-teman lolos di kuis ini, nanti di profil juga akan tambah, ini juga akan menambah nilai poin lagi untuk teman-teman. Oke, ada lagi. Silahkan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Pak izin bertanya. Silahkan. Saya mau tanya, apakah sertifikat seperti seminar di bidang IT itu penting di dunia kerja? Oke. Kalau untuk ya sertifikat sama sertifikasi itu berbeda ya. Kalau sertifikat itu biasanya terkait dengan bukti kehadiran atau bukti keikutsertaan mengikuti pelatihan atau apapun itu. Tapi kalau sertifikasi itu nanti lebih ke terkait kemampuan atau kompetensi teman-teman. Misalkan di sini. Nah, di sini ini adalah sertifikat. Kalau yang bawahnya, nah ini sertifikasi. Beda. Ini juga sertifikasi. Jadi sertifikasi itu lebih ke teknis kemampuan teman-teman. Jadi misalnya teman-teman itu mempunyai kemampuan A, nah itu buktinya dengan sertifikasi tersebut. Tapi kalau sertifikat, yaitu semacam bukti kehadiran teman-teman mengikuti suatu kegiatan. Itu nanti juga akan berguna untuk teman-teman, nanti bergunanya di SKPI. Ada yang tahu SKPI? Sudah dijelaskan atau belum? Belum. Nah, jadi nanti ketika teman-teman ini dinyatakan lulus sebagai sarjana, itu nanti wajib adanya SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Jadi itu nanti juga semacam portofolio teman-teman. Jadi nanti diusahakan ketika teman-teman itu mengikuti sebuah kegiatan, webinar, seminar, ataupun pelatihan yang lain, diusahakan minta sertifikatnya. Dan usahakan juga ketika mengikuti pelatihan ataupun kegiatan yang lain itu juga harus sesuai dengan ilmu atau passionnya teman-teman. Kalau teman-teman jadi SI ya ilmunya seputar ilmu komputer atau bisa juga tentang teknopreneur. Tapi kalau ikut misalkan teman-teman di SI kemudian ikut kegiatan misalkan memasak, nah itu kan nggak relevan. Nah itu nanti kalau untuk SKPI-nya tidak akan dihitung. Jadi SKPI itu yang ada hubungannya dan relevan dengan program studi teman-teman. Kalau di SI ya secara umum terkait dengan ilmu komputer. Kalau secara spesifik sesuaikan dengan profil ketika nanti teman-teman itu ingin lulus sebagai apa. Misalkan tadi sebagai seorang cyber security atau sebagai programmer atau sebagai manajemen terkait dengan manajemen ataupun sebagainya. Nanti silakan disesuaikan dengan passionnya teman-teman sendiri. Kita nggak ada standar harus, oh kamu harus A, itu enggak. Disesuaikan kembali ke teman-teman sendiri. Teman-teman itu passionnya gimana? Seperti itu. Oke, yang lain silakan. Oke, ini Mas Lukson tanya di chat. Selamat siang Pak, mau tanya bagaimana kurikulum perkuliahannya jurusan informasi dalam mata. Saya kurang bisa memahami maksudnya. Semoga aja yang saya jawab nanti sesuai dengan yang diharapkan ya.
Kalau kurikulum di SI, kemarin sudah saya share ya dokumennya. Ada di sini kurikulum yang terbaru saat ini. Kemarin sudah ada di link grup Camaba. Nah ini. Jadi nanti untuk teman-teman menggunakan kurikulum yang baru ini. Dan ini kurikulumnya sudah disesuaikan dengan tadi ya. Dengan standar internasional, kita mengacunya dari EC Council dan AWS, yang mana kita juga sudah kerjasama di situ. Kemarin sudah workshop untuk kurikulumnya di sana, dan kurikulumnya ini sudah disahkan di universitas. Jadi nanti teman-teman sudah mulai menggunakan kurikulum yang baru ini. Selain itu, selain dua tadi ya acuannya, kita mengacu lagi dengan IS 2020, Information System 2020, yang mana itu merupakan standar acuan juga level internasional. Jadi semuanya kita mengarahnya ke situ. Kita punya standar bakunya, kita tidak membuat sendiri. Seperti itu Mas Nixon. Oke, silakan kalau ada lagi. Assalamualaikum, Pak. Di sini, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang pemberian matkulnya, mata kuliahnya, Pak. Gimana kalau seandainya matkulnya dikasih atau diberikan di awal-awal sebelum kita masuk agar supaya kita itu bisa mempersiapkan, agar kita itu bisa tahu terlebih dahulu tentang materi kita, apa yang mau dipelajari. Hingga ketika kita itu nanti masuk, kita bisa memahami dan mungkin bisa mengoperasikannya, Pak. Itu. Oke. Jadi di dokumen kemarin kan sudah saya share ya. Nah, di sana juga ada mata kuliahnya ini. Jadi mata kuliahnya ini. Jadi nanti teman-teman di semester 1 akan belajar tentang struktur script, kemudian pengantar SI, akuntansi dasar, organisasi dan manajemen, SAI, bahasa Indonesia, Pancasila, algoritma, dan transformasi digital. Jadi untuk semester 1, teman-teman nanti akan ada 9 mata kuliah kalau nggak salah. Nanti teman-teman juga bisa dicek lagi kurikulum yang kemarin saya kirim di grup. Itu beberapa mata kuliahnya sudah ada di sana semua. Seperti itu Mas Solihin. Oke, Pak, makasih banyak. Tapi saya tuh pengennya itu yang seperti modul-modul gitu, Pak, seperti sistem informasi modulnya gini dan gitu Pak, yang saya ingin gitu. Ya, nanti akan ada, Mas. Oke, karena ada yang bertanya lagi nggak? Kalau nggak ada, nanti akan saya acak supaya di giliran yang lain itu berbicara. Oke, langsung aja saya acak. Oke, Mbak Lovisna Aulia. Apakah ada Mbak Lovis? Kita cek. Nggak ada ya? Mbak Lovis kemana ini? Apakah dia izin? Ada yang tahu Mbak Lovis, teman-teman? Oke, nggak ada. Kita lompati. Acak lagi. Rahmat Darmawan. Siap hadir, Pak. Ya. Halo Mas Ahmad Darmawan, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak. Oke, Mas Ahmad Darmawan, dari sesi pertama sampai sesi ketiga tadi ada yang mau ditanyakan? Yang bagian ini, Pak, atau dari awal? Gimana? Saya mau nanya, Pak, di prodi sistem informasi itu apakah kita harus benar-benar menguasai matematika atau bagaimana, Pak? Oke. Jadi terkait pertanyaan Mas Darmawan, apakah menguasai matematika atau enggak? Tapi sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Mas Doni ya, bahwasanya teman-teman itu mau fokus ke teknis atau mau fokus ke manajemen. Nah itu nanti kembali ke teman-teman lagi. Di profil lulusan kita juga ada ini ya. Nah, ada digital trainer, integrator system, dan enterprise trainer. Tentu saja kalau teman-teman ingin fokusnya ke application developer, teman-teman harus kuat di matematika juga, di logika.
Kemudian untuk data analis ini juga harus kuat di matematika. Untuk digital konsultan ini nggak harus kuat di matematika, tapi harus kuat di manajemen. Auditor juga sama, project manager juga sama. Kemudian ada security executive itu tengah-tengah. Teman-teman bisa tengah-tengah antara paham dengan matematika dan paham dengan manajemen. Nanti silakan kurikulumnya yang kemarin saya share di grup itu dibaca-baca lagi. Seperti itu Mas Rahmat Daulawan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mbak Ajiria, halo Mbak Ajiria. Silakan di on mic dan on kamera. Ya, ingin bertanya silakan di on ya. Pakai tulisan saja. Enggak dicek. Halo? Oke, sambil nunggu Mbak Jiria, kita acak lagi. Satu lagi ya. Melina. Halo Mbak Melina. Mbak Melina Veda. Apakah ada Mbak Melina Veda? Iya Pak, ada Pak. Ya, silakan di ini on kamera. Mbak Melina Veda, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum. Belum. Oke, satu kali lagi saya akan acak. Mas Alif Itmamul Wafa. Halo Mas Alif. Oh, nggak ada. Ya, acak lagi, satu kali lagi. Dini Rahmayani. Halo Mbak Dini. Halo Pak. Ada yang mau ditanyakan Mbak Dini dari sesi siang tadi sampai sekarang? 3 sesi tadi. Ada Pak. Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Terkait sistem informasi itu berhubungan dengan bahasa Inggris atau tidak Pak? Atau kita emang harus menguasai bahasa Inggris? Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak. Untuk di sistem informasi, itu teman-teman sebisa mungkin juga bisa dengan bahasa Inggris minimal pasifnya. Kalaupun nggak bisa, nanti bisa memanfaatkan Google Translate ya. Karena untuk ilmu komputer itu kebanyakan nanti sumbernya adalah sumber dari bahasa Inggris. Dan juga ketika kita menggunakan aplikasi pun, aplikasinya itu kebanyakan nanti juga bahasa Inggris. Seperti itu Mbak Dini dan teman-teman semuanya. Oke, karena ini sudah pukul 3. Pukul 3 teman-teman ada kegiatan apa lagi? Isoma Pak. Isoma Pak. Beli kuota Pak. Oh, Isoma ya. Iya Pak, Oke. Isoma dulu Pak. Karena sudah jam 3, kurang 2 menit ya. Maka ini saya cukupkan. Semoga sudah semakin menambah wawasan dan juga semakin mengenali Prodi SI itu seperti apa. Jika nanti ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang kurang jelas, silakan tanya di grup, tidak masalah. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo. Gimana kabar kalian semua? Halo guys, makan guys, makan guys. Alhamdulillah. Sama. Iya, beli kota. Situ ayo aja. Mari kita makan dulu guys. Ayo sehat yuk. Halo guys.
Makan dulu guys. Oke, kita halo. Mendung tanpa hutan. Lagi loh. Ya udah. Wah, tahu di bayangan. Gue on cam gue, on cam. Buat senang, buat surak. Foto bersama dong. Ayo. Kenalan. Ini itu Kita di Bang. Hidupin ya, kita foto bersama yuk. Yuk. Makan dulu, makan. Makan. Bang, chat gue bang, gak ada yang chat nih bang. Kenapa pada kayak gini, boy? Halo bang. Aduh, pasar. Halo bang. Bang, WA gue sepi bang. Ada Bang Gue punya kampanye pemberani. Bang, please chat gue. Tugasnya gimana tugasnya? Absen dulu. Terus siapa yang cari saya? Tugas mabar. Pada mau cari gak kenal. Sayu. Siapa yang mau masuk e-sport? Mas Isan, HBD. Gue bang. Son, lihat gue pilih Son. Satu bang. Bang, makan bang. Siapa yang mau main e-sport? Bang, min 1 bang. Bang Rizal, min 1 bang. Oke, siap. Chat ID-nya bro. Min 1 tank. Ayo bang, gua udah legend bang. Serius, sumpah demi Alex. Gua udah mythic glory. Gua udah legend 2 bang, sumpah demi Alex. Banget. Warrior Raden. Baru mythic 5 bang. Mantap. Ini mau enggak? Kan sama gue istirahat dulu. Istirahat. Makan dulu. Istirahat. Sholat. Bang, ayo berjamaah bang, online. Ibu enggak bang? Libur dulu. Berjamaah online bang. Dulu. Woi, gua izin. Bang. Halo. Ya. Bang. Mana bang? Riok. Bang Rio. Oi. Kabar bang. Ayo. Di grup. Rio. Bang, please chat gue, itu siapa tuh? Bang Rio katanya mau main ke sini. Bang, WA gue sepi bang. Ada bang, nama gue bang, di grup bang. Bentar malam ngopi bang. Yo. Ngopi ngap. Bang, info chip. Ngopi bang. Ayo bang, mabar. Mabar apa bang? Udah ditungguin bang, di lobby bang. Berapa? Yo, mabar yo. Chat ID-nya bang. Mabar woi. Aduh bang, jangan PUBG bang. Yo, mabar yo. Tapi kata gitu. Istirahat dulu. Info chip. Mana bang, ID bang? ID. Oke bang, bentar bang. Info chip. Berapa bang? Mendung tanpa hutan. Give alok. Tapi mungkin Luisan tiara perjalanan. Cek namanya sama Bini ya. Bang. Nah, ID bang, ID. Bayangan besok dan besok ya Uma.
Bang nyanyi bang. Nyanyi apa? Bebas bang. Wes, dah dulu ya. Nyanyi bang. Satria apa bang? Gipalo. Setia Aji tuh jago nyanyi. Jago bener dia. Bang, mabar bang. Yuk bang, mabar. Mabar. Nyanyi bang. Udah aku share bang. Kali lagi Cak. Kali lagi. Please chat gue bang. Gue sepi. Sinarnya sampai jam berapa nih? Sholat bang. Gue di aku bang. Sekali lagi. Yo. Bang, info ngopi. Oga yo. Bang Galang, belum dapat temen bang. Kiranya pecah. DJ ngap. Guys mau tanya. Halo. Ada Bang Iksan, ada Bang Iksan Wibu. Di sini ada yang sudah ngekos di Jogja. Apa? Udah di Jogja bang. Jogja. Sini main. Hati-hati dengan aib. Astagfirullah. Hati-hati guys. Bang Rio, ya laluaton bang. Ya laluaton. Yes, Jalan Waton, duet. Apa lagi? Ya pede. Sini main ngap. Ana Hanafi nyanyi tuh, Ana Hanafi. Enggak bisa. Udah tangan kena. Apa? Udah tangan. Enggak bisa, Ocha enggak bisa nyanyi. Iya, dulu Pak. Ocha mana Ocha, gue mau pesen kopi. Aku kan tak pakai dasi lah. Galang nyanyi, Galang pegang gitar. Ocha mana Ocha? Galang